warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fajar Firmansyah akan menyampaikan prinsip-prinsip dan teori pembuktian. Prinsip ajaran dan sistem pembuktian harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Mengabaikan penegakan dan penerapan ajaran dan sistem pembuktian dalam pemeriksaan permohonan dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal, misalnya permohonan izin poligami. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang, yaitu sesuai yang dirinci secara enumeratif dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG atau pasal 1866 KUH Perdata. Alat bukti yang sah terdiri dari A. Tulisan atau akta, B. Keterangan saksi, C. Persangkaan, D. Pengakuan, E. Sumpah. Kemudian pengertian pembuktian. Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Dan juga secara terminologi adalah pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam persidangan pengadilan. Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti, dan pembuktian menurut WJS Minta sebagai berikut. A. Bukti adalah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa dan sebagainya. B. Tanda bukti. Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan atau kejahatan dan sebagainya. Membuktikan mempunyai pengertian sehubungan dengan istilah bukti. Menurut Adi Hamzah mengemukakan bahwa bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendiri, atau dakwaan. Muhammad Yahya Harahap mengatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa. S. Supomo menjabarkan bahwa membuktikan mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas adalah membenarkan hubungan hukum. Misalnya, apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat terbukti yang sah. Sudikno Mertokusumo mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, arti konvensional, dan yuridis. Penjelasannya bisa dibaca sendiri. Terus alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagai diatur dalam pasal 164 HIR atau 284 RBG, yaitu surat-surat saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Selain pasal 164 HIR atau 284 RBG, pembuktian harus dikaitkan dengan pula pasal 131 ayat 1 HIR yang mengatur tentang dibacakannya alat bukti yang diajukan oleh hakim di persidangan untuk didengar pihak lawan. Pasal 131 HIR atau 163 RBG yang mengatur tentang pihak lawan dapat meminta agar diperlihatkan kepadanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak lawannya. Pasal 167 HIR tentang pihak berperkara dapat meminta salinan bukti milik pihak lawannya.
Pasal 163 IR atau 283 mengatur beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya kepada penggugat tetapi bisa juga kepada tergugat, yakni ketika tergugat menyangkal dalil gugatan. Pokok-pokok dalam ketentuan pasal tersebut pada intinya mengatur tentang beberapa hal antara lain dalam proses perdata soal pembuktian dilakukan oleh pihak yang berperkara bukan hakim. Penggugat harus dapat membuktikan hak-haknya yang digugat dan sebaliknya tergugat harus dapat membuktikan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat. Hakim harus membagi beban pembuktian kepada para pihak dan juga harus mengatur fakta yang harus dibuktikan baik oleh penggugat maupun tergugat karena pembagian beban pembuktian sangat menentukan suatu perkara. Hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak. Apakah fakta-fakta itu benar terjadi dengan pembuktian yang diajukan. Hal-hal lain yang perlu menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian adalah sebagai berikut. Beban pembuktian yang terkait dengan siapa yang terlebih dahulu membuktikan dan kapan beban pembuktian diberikan kepada penggugat dan tergugat. Alat-alat bukti apa saja yang sah menurut hakim. Apakah alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal sehingga memiliki kekuatan pembuktian. Pengertian sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik berimbang bahwa seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat delik mengenai adanya sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik yaitu sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktiannya hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan kemungkinan dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.